Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerwetin Seri A. Hari ini gue mau ngobrol sama teman-teman Ngalsio. Ini udah yang ketiga kalinya. Sebelumnya udah 2 kali dan selalu seru-seru banget. Kayaknya yang paling favorit menurut gue ketika gue bikin konten sama Ngalsio sih. Gue kagum dengan bagaimana ada orang-orang muda bisa ngikutin partai-partai klub-klub kecil secara rutin dan karena hobi ya, bukan karena kebutuhan kerja atau gimana. Jadi ngobrol sama mereka selalu asik. Yaudah deh, gak berlama-lama lagi, yuk kita ngobrol sama teman-teman Ngalsio. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat malam bro, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Sehat. Ke Zoom terakhir, si Aldo yakin banget Roma masuk 5 besar. 4 besar dia bilang. 4, gue bilang 4. Besar. Dia enggak. Dia ngomong enggak gitu. Dia bilang dia Maret udah ngangkat piala itu. Ternyata bener cuy, calon Scudetto tapi Roma yang cewek. Piala bonsai. Iya betul. Si Piala bonsai. Enggak, kalau gue ingat si Romzi dia ngomong gini, Milan pembeliannya bagus, kuat untuk rotasi cukup buat semusim, nggak kayak musim lalu. Dia ngomong kayak gitu dan ternyata bener juga ya, maksudnya Milan nggak mengulangi kesalahan fase kedua musim lalu ya, malah Inter yang kedodoran. Ini gimana bro? Ini sama dulu lah, yang Milanisti dulu lah. Ya, karena kalau kita lihat dari kebutuhan tim yang musim lalu ya, itu memang kalau yang gue suka dari Maldini, Massara dan tim lainnya itulah, itu memang dia tahu banget lubang mana yang perlu ditambal dan apa yang harus diisi nih kebutuhannya. Tapi kan tantangannya buat mereka sebenarnya kan, mungkin mereka dikasih instruksi, udah lo boleh beli pemain yang lo mau, tapi budgetnya cuma sekian. Jadi mereka harus nyari yang super duper alternatif menurut gue gitu. Ya jadinya memang walaupun tapi tepat posisi. Iya, tapi tepat posisi. Cuman memang mungkin pemain yang Maldini mau sendiri mungkin bukan orang yang akhirnya dibeli gitu ya. Tapi kan memang kita ngelihat kondisi finansial Milan juga, dan ya rata-rata tim di Serie A juga pandemi ini nggak hanya Milan aja lah yang berdampak secara finansial. Jadi memang apapun yang keputusannya ya sebagai fans Milan ya udah nih sekarang ini kita ya just trust in Maldini lah istilahnya kayak gitu, dan Massara karena memang beberapa kebukti. Tapi emang yang paling bangke nggak ada Donnarumma, nggak ada Calhanoglu ya, malah kayak begini. Itu dia. Yang paling gilanya di sini. Iya, karena gini, kalau kita lihat Donnarumma dan Calhanoglu itu kan sebenarnya memang kalau gue lihat sih permainan media aja ya, jadi seakan-akan Milan nggak ada mereka nih bakalan kacau lah atau kayak gimana gitu. Kalau gue dari dulu selalu bilang, bukannya mendiskreditkan posisi kiper, tapi menurut gue peran Donnarumma masih bisa digantikan. Dan Calhanoglu juga dari awal datang ke Milan, gue nggak pernah bilang dia tuh adalah salah satu pemain terbaik di Milan. Enggak, gue cuma bilang dia oke, dia bagus. Dia pemain itu oke gitu. Dan kalau kehilangan dia, masih bisa cari gantinya. Beda kalau misalkan kita kayak kehilangan misalnya Benacer nih sekarang, atau Tonali misalkan tiba-tiba kehilangan. Kayak waktu itu dulu deh, Milan dulu kehilangan Ibra dan Thiago Silva barengan itu, ya habis itu lihat sendiri kan gimana. Maksudnya bukan pemain yang sevital itu kalau menurut gue pribadi. Kalau menurut lo gimana, Dok? Ini satu ya, selain Milan tiba-tiba nggak cuman ambil alih nih, memperlebar terus Juve merapat nih, menurut lo gimana, Dok? Kalau gue rasa kesalahan ada di Inter. Menurut gue setelah kalah derby tuh kayak rada-rada pelan gitu. Emang setelahnya menang sama Roma, tapi lo lihat 5 pertandingan terakhir nih, mereka cuma menang sama Salernitana doang. Betul. Sisanya seri-seri, apalagi kalah sama Sassuolo Bambang Yudhoyono kan tuh. Iya. Maksudnya sebenarnya Inter masih bisa. Gue juga bingung sih. Lo mestinya masih bisa pegang kendali gitu Inter. Lo malah jadi kayak lo ngarepin tim lain kepleset gitu. Padahal kendali ada di lo gitu. Kalau Juve ya gue udah tahu lah, maksudnya apalagi Vlahovic datang dengan Allegri masterclass ya kan, yang kalau nafas panjang main liga kan emang bagus, tapi kalau competition kayak macam Liga Champion ya butut lah kalau udah masuk ke mode gugur gitu kan. Apalagi sekarang udah nggak ada Liga Champion, bisa lebih fokus lagi. Tapi Inter kan masih ada sisa 1 pertandingan lawan Bologna kan kalau nggak salah.
ya harus dimanfaatin sih biar jadi sisa beda 3. Tapi ke depannya nanti setelah international break ketemu kan Juve sama Inter. Langsung ketemu nih. Bangke. Feeling gue ke Juve sih, tapi mudah-mudahan Inter bisa lah. Karena gue ngebet Inter menang Scudetto dari awal musim. Gak tahu kenapa gitu, mentalnya sayur gitu, nggak tahu kenapa gue juga. Nah itu dia, kalian sebagai yang paling ngikutin Serie A dari banyak beberapa tim ya. Kalau gue kan nontonnya Inter doang. Ini Inzaghi apa faktor apa sih? Kedalaman skuad Inzaghi atau apa? Maksudnya ini kalau terlepas dari Inter ya kan antara dua kan, kedalaman skuadnya nggak cukup buat maraton, atau faktor Inzaghi emang dari zaman di Lazio kan banyak yang bilang gitu, cuman hebat di fase sebelum musim dingin atau gimana? Dulu nih. Kalau gue lihat trennya memang nggak hanya Inter sih, tiap tim dengan pelatih baru itu pasti akan mainnya full yang ngegas bisa dibilang, karena bisa jadi kan mereka di dalam pasti persaingan dong untuk setiap posisi. Jadi siapa yang dipercaya akan nunjukin apa yang dia punya untuk dapat kepercayaan pelatih. Jadi hampir banyak kok siklusnya tuh, walaupun memang nggak banyak juga yang berhasil, tapi gue lebih lihat banyak yang berhasil. Pelatih baru pasti kayak winning streak-nya tuh ada gitu loh. Nanti udah separuh musim atau apa drop. Kalau gue lihat sih sebenarnya faktor kenapa itu drop itu karena mungkin dari mental pemain Internya sendiri. Karena gue lihat Inzaghi itu salah satu pelatih yang justru punya variasi banyak. Lo bisa perhatiin di gol-golnya Inter itu hampir dari semua, selain dari semua set play, tapi dari skema-skema yang berbeda juga gitu loh. Gak hanya kayak monoton Conte misalnya dari sayap, persis, kan? Sayap nusuk, atau crossing, ada Lukaku, ada Lautaro gol. Kalau ini tuh aneh-aneh aja, gue lihat aneh-aneh, tapi dalam arti bagus ya, kayak tahu-tahu dari tengah, tahu-tahu dari sayap, tahu-tahu atau dari back bahkan gitu kan. Maksudnya kayak ya back sayapnya aja tuh bisa golin tuh, si Dumfries kemarin kan terakhir tuh bisa golin. Maksud gua lebih banyak skema, dan lebih justru kalau buat lawan itu sebenarnya lebih susah untuk ditembak gitu loh. Set game-nya itu rada lebih tricky sebenarnya Inzaghi. Cuma mungkin faktor mental sama Brozovic cedera ya. Nah itu dia nih bro yang mau gua tanggepin. Gue setuju banget Inzaghi kalau dibandingkan Conte dari gaya bermainnya, membuat seluruh posisi bisa cetak gol, bisa cetak assist dan lain-lain ya. Tapi yang menjadi unik adalah kemarin ini gue baca artikel Roma bantai Lazio tanpa Zaniolo, si Mourinho adaptasi formasi supaya nggak bergantung dengan Zaniolo-nya, nggak pakai gaya permainan seperti ketika ada Zaniolo. Sementara Brozovic di Inzaghi ini nggak ada Brozo. Inzaghi nggak cari formasi yang tanpa Brozo, mereka malah sibuk nyari pemain yang bisa gantiin Brozo. Gimana Dok, lo ngelihat si Mourinho betul gitu, dia bisa mengadaptasi formasi supaya nggak merasa kehilangan 1-2 pemain ketika absen, apa gimana sih? Lebih karena terpaksa. Emang nggak ada yang bisa gantiin. Nggak ada. Tapi yang paling krusial perubahan Mourinho itu ialah dia berani mencadangkan Veretout gitu. Dulu kan Veretout walaupun dia salah satu skorer Roma di paruh musim pertama tuh sebelum Natal tuh Veretout. Tapi di situ banyak loophole-nya karena Veretout itu tipikal box to box, nggak bisa kerja kotor gitu. Mau nggak mau pasti lama-lama turun. Nah sekarang jadi main pivot role-nya itu jadi si Cristante sama Sergio Oliveira. Jadi lebih nge-keep bola gitu di tengah. Itu sih perubahan yang paling signifikan menurut gue kalau di Roma. Kalau Mourinho ya mungkin kayak taktik, tapi di Roma gue nggak begitu melihat karena ya maksudnya ada beberapa perubahan ya karena emang terbatas juga pemain Roma. Kalau beda sama Inter source-nya sebenarnya banyak. Tapi gue lebih ngelihat, dan gue pernah baca artikel juga, mentalnya down sih Inter setelah kalah sama Milan. Itu salah satu. Setuju. Menurut gue yang kedua, menurut gue derby itu apapun posisinya, kapanpun pertandingannya, itu partai wajib menang sih menurut gue. Derby itu menentukan klasemen. Dan gengsinya tinggi banget. Dan gue lihat juga kan
penyerangnya kan Zeko Lautaro nih. Gue kan sangat berpengalaman menonton Bang Udin Zeko. Ya, gimana tuh? Maksudnya ya udah hampir habis lah, dia bukan penyerang yang bisa main tiga jadwal dalam seminggu lagi gitu. Mungkin jadi papan pantul aja bisa, tapi berarti lo harus nge-rely ke Lautaro Martinez. Lautaronya juga lagi angin-anginan kan, kemarin hat-trick, tiba-tiba bengang-bengong lagi. Maksudnya ya nggak ada Lukaku dia. Iya, beda banget sama Lukaku. Mungkin sama Hakiminya nggak ada, beda. Mungkin awal-awal lo merasa tergantikan dengan Zeko gitu. Ya gue dalam hati sih lihat aja nanti gue. Iya, masalah Zeko peluangnya itu yang gue bingung. Karena striker terbaik Serie A sekarang ada di Tammy Abraham ya, Garom. Yang gue bingung, Oke, dia one season untuk rekornya Roma, gue akuin dia mencapai rekor Montella kan kalau nggak salah. Oke. Untuk Roma ya gue setuju. Batigol ya. Iya gila Roma, ya. Montella juga kan. Montella break record dulu, abis itu di atas kan paling atas Batigol, rekornya Batigol sebagai pemain debut. Ya oke. Ya itu gue akuin lah, Tammy Abraham. Tapi ini gini nih. Kalau ngomongin Roma sekilas gue sukanya Mourinho tuh sebenarnya pelatih yang reaktif sebenarnya. Jadi dia lihat taktik lawannya kayak gimana, dia udah tahu, dia udah pelajarin, dia rubah on the spot gitu loh. Atau sebelum line up keluar tuh dia tuh ya itulah makanya kenapa dibilang Mourinho itu the special one waktu itu ya. Karena salah satunya itu, tapi sekarang memang tajinya nggak seperti dulu gitu loh. Tapi tetap Mourinho salah satu pelatih favorit, dan yang gue suka dari Mourinho adalah ini sekarang akhir-akhir ini ya nggak tahu ya, mungkin semenjak dia kalau nggak salah dari Madrid dia kemana sih, Chelsea jilid 2 ya. Kemana lah itu gue lupa, pokoknya dari waktu itu dia mulai berani sering mainin pemain muda. Dulu kan sepertinya kan nggak begitu ini banget ya. Sekarang tuh ada si Zalewski ya, Dok. Terus apa lagi, Dok? Terus nama-namanya nama-namanya tuh yang sangat familiar ya, sulit lah gitu. Sangat familiar. Kayak sampai tuh Felix Afinagian. Ya itu karena keadaan, Bro. Keadaan. Ya, justru itu yang bikin dia keren, dan dia selalu datengin pemain yang memang dia mau sebenarnya. Kayak contohnya ini Oliveira nih merubah banget skema mainnya loh, dan sekarang dia lebih sering mainin dengan gaya main 3 back. Jadi menurut gua Roma ya dengan musim depan kalau dia masih bertahan ya dan belanjanya dipenuhin lagi ya, musim depan gue yakin dia bisa masuk UCL sih. Tapi kenapa Roma Lazio nggak bisa ini ya? Maksudnya kenapa Atalanta bisa tetap ada di 4 besar sih? Gue bingung deh Atalanta tuh. Dia kan fase kedua ini turun juga kan. Atalanta lebih parah dibanding Inter nih habis musim dingin, kayak banyak kalah juga sih Atalanta. Tapi kenapa satu musim ini Lazio Roma tetap nggak bisa iniin Atalanta ya menurut lo, Dok? Atalanta sebenarnya sekarang di peringkat 5 dan posisinya ke peringkat 4 Juve itu beda 8. Sebenarnya dia udah malah turun menurut gue musim ini. Kayak yang gue sempat bilang waktu itu sama Mas Adit ya, waktu itu di aja tuh bilang Atalanta kayaknya bakal out dari 4 besar. Dan kayaknya makin kelihatan karena dia walaupun memang nggak banyak dijual bintang, tapi dia nggak banyak datengin pemain yang yang harusnya udah mulai upgrade. Ya contoh terbesar atau contoh terbaik itu adalah Juve dan Inter kalau menurut gue. Dia tuh cari kedalaman squad yang memang gapnya tuh nggak beda jauh. Jadi pemain utama sama cadangan tuh nggak beda jauh. Nah Atalanta gue lihat belum bisa melakukan kayak gitu ya, tapi akhirnya dia kemarin udah datengin Boga salah satunya. Itu udah mulai kayak mungkin musim depan dia mungkin berbenah seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah kedalaman squad tapi itu kedalaman squadnya nggak bagus ya udah susah lah untuk 38 pertandingan bisa stabil. Tapi lo coret Napoli nggak, Dok? Wih, kagak lah. Ini seru banget. Ini sisa 9 pertandingan kan. Menurut gue sisanya tuh dari 4 besar lumayan berat-berat semua, maksudnya. Parah. Milan lebih parah gila. Rapet maksudnya kayak nih Inter akan ketemu Juve. Kalau nggak salah masih ketemu lagi. Masih ada ketemu Roma. Inter kayaknya ketemunya sama Roma. Terus sama masih ada Atalanta masih ketemu Napoli. Verona. Iya. Atalanta masih ketemu Napoli. Napoli langsung. Milan masih ada Lazio, Fiorentina, SBY. Sassuolo tuh. Iseng tuh biasa Sassuolo tuh. Atalanta juga loh. Milan masih ketemu Atalanta loh. Milan yang gue takutin itu justru ketemu sama Sassuolo.
Iyalah jelas itu iseng. Itu selalu kena dah, selalu kena. Nggak ngerti gue kenapa. Nih, seru banget nih. Belum konsiglinya itu loh, kipernya si SBY itu ngaco banget itu kiper tuh. Lu kayak ketemu tim apa ya? Tim bodo amatan loh Sassuolo depan modelan kayak Scamacca sama Berardi. Kayak lu lihat ruang dikit nge-shoot, itu tuh seru tuh Sassuolo tuh. Tapi gimana menurut lo peluang Napoli lebih besar peluang Napoli apa Inter untuk balap Milan? Gue masih megang Inter sih, masih percaya lah sama Inter. Gue Spalletti itu emang diberkahi Tuhan tapi untuk peringkat 2 lah. Iya emang sih itu botak saja. Sama gak bisa main Eropa itu si Spalletti itu bingung gue kalau Eropa. Either Inter atau Milan udah itu doang. Yang pegang kendali sekarang Milan. Sekarang Milan aja nih yang mesti. Rom, lo yakin nggak Milan bisa beresin semua nih? Nggak, Milan tuh masalahnya Fiorentina sih. Bisa ugly win itu loh yang paling seringnya si Milan sekarang ini. Nyebelinnya main jelek bisa menangnya tipis tapi kan konsisten. Lo gimana sih kalau ngeliat Milan sekarang ini sih? Kalau sebenarnya sekarang gue ngerasa setiap Milan tanding lagi berapa jurnal Agliwin no problem deh Agliwin gitu loh. Agliwin nggak masalah gue beneran kalau untuk ngomongin dari kacamata fans ya. Tapi kalau misalkan dari netral nih misalnya lihat liga ya semuanya juga bukan hanya di tangan Milan doang. Maksudnya kita ngeliat tim lain juga. Kalau Juve sama Internya memang atau nih misalkan di match berikutnya Juve sama Inter, Inter kalah gitu. Misalnya Inter kalah terus Napoli jadi punya napas tergantung tim lain juga sih. Cuman kalau bisa memang sapu bersih ya untuk sapu bersih ya. Gue sih nggak begitu yakin ya secara realistis 9 pertandingan masih ada ketemu Lazio, masih ada ketemu Atalanta dan masih ada ketemu Sassuolo itu yang gue takut karena kesel terus lah kalau sama Sassuolo tuh. Kalau kesel ya gue harus akuin itu kayak gue justru mengandalkan mengharapkan ya dari kacamata itu mengharap tim lain itu juga performnya juga 9 terakhir ini jangan sampai mereka menang semua gitu loh. Ya, cuman kita lihat aja lah ya. Gue juga sebenarnya dari awal tuh masih sampai sekarang tuh sebenarnya masih ada feeling kayaknya bakalan tetap Inter gitu loh. Kalau itu bro gue nanya deh bro, Scamacca tuh sebagus itu nggak sih? Gimana sih cara ngomong Scamacca ya? Itu si Sassuolo tuh Scamacca. Sebagus itu nggak sih dia? Ya, ada. Benar-benar penyerang shoot aja gitu, ada ruang shoot, diberkahi dengan speed tinggi. Itu kan Akademi Roma kan dulu, Scamacca. Jadi ya nanti bakal jadi hot item sih nanti tuh dia tuh di bursa transfer. Katanya Milan mau ambil kan? Banyak ya. Bagus ya, emang bagus sama Kak. Kayak giant killer gitu. Tapi Milan nih, gue malah ini sama siapa ya? Sama Verona, Rom. Verona juga lumayan, Rom. Nanti, Rom. Iya, memang. Terus si Tudor itu memang oke lah. Harusnya sebenarnya yang harus jadi pelatih Juve musim depan itu dia. Seru ini 4 peringkat ini nih 1-4 nih ketemunya imbang semua, nggak ada. Milan masih ada ketemu Fiorentina nggak sih? Masih. Oh, tapi gila kandang. Ada habis Lazio ketemu Fiorentina sih. Iya sih ini Inter nih jangan sampai kalah aja deh sama Juve deh ini. Maksudnya biar nggak makin jauh aja. Maksudnya masih ada peluang 5 pertandingan terakhir. Milan tuh berat banget sebetulnya. Duh, main away lagi Inter. Justru Milan tuh penyakitnya tuh lawan tim bukan tim-tim yang top 4-nya lah istilahnya. Persis. Ya bisa tahu gimana sih menang Inter lawan Salernitana sore itu kan lucu gitu loh. Kayak kok bisa gitu loh, kenapa gitu kan kayak yang sebenarnya kalau Milan dari kemarin lawan tim buram itu bisa menang itu gapnya sekarang mungkin jauh. Kalau ini cuman sorry bro, lanjut bro, gua agak nge-lag soalnya. Sorry, lanjut. Iya, maksudnya Milan kalau lawan tim besar itu bisa dibilang ya menang seri gitu loh, nggak kalah lah.
Nah, tapi tiba-tiba sama Salernitana sih, sama Sassuolo kalah, sama Fiorentina kalah 4-3. Maksudnya kayak yang kalau misalkan pertandingan-pertandingan itu bisa dimenangin lah, itu gapnya jauh gitu loh sebenarnya. Cuman kan ya serunya sepak bola di situ. Kita nggak bisa prediksi benar-benar sekuat apa gitu loh. Tahu-tahu makanya yang udah statistik aja tuh masih kadang-kadang salah gitu loh. Di atas kertas gimana sih kita sana gitu. Kita tahu 2 sama kan. Tahu ah. Copa gimana Copa? Menurut lo? Copa Itali. Copa Itali gimana Copa Itali? Halo bro, suara gua nggak kedengeran bro. Copa Itali ketemu nih. Copa Itali Milan ketemu Inter nih ya? Iya, maksudnya final lo optimis. Soalnya ini kandang siapa sih kandang Inter ya, tapi pakai gol home and away ini. Jadi kalau hitungannya sama Milan lolos. Kemarin berapa sih 0-0 ya? 0-0. Iya. 0-0 ya. Ya kalau Copa sebenarnya nggak terlalu, gue sebagai fans pribadi ya, gue sih nggak terlalu Milan bisa juarain Copa. Lebih kemarin tuh pokoknya masuk UCL aja. Masa tahun sih bro? berturut-turut kalau bisa. Masa sih bro lo nggak berharap Copa, nggak yakin Milan bisa masuk ngambil Copa? Ya kalau misalkan dia bisa ngatasin Inter sih, gue bilang bisa ngambil Copa. Cuman maksud gue lebih oke lah misalkan Milan kalah di Copa tapi masuk top 4 terus gitu loh. Tapi gue lebih milih kayak gitu daripada Milan menang Copa tapi keluar dari zona 4 besar. Oh iya. Gue sih lebih milih kayak gitu. Maksud gue lebih mikir kayak udah masuk UCL dulu konsisten 5 tahun gitu loh. Karena itu kan memperbaiki segala macam lah kita bisa bilang. Secara finansial juga kan pasti jadi lebih baik. Itunya aja dulu karena kan masalahnya kan di situ sebenarnya. Itu masalahnya. Itu Roma Conference League? Ya, itu Piala Liga Campina ya. Itu lo yakin? Itu Mourinho kayak ngincar itu ya dia Mourinho ya? Gue gak yakin anjir abis ini ketemu Bodo yang pernah ngebantai Roma 6-1. Oh gitu. Itu gue baca tweet lo tuh. Kenapa sih itu? Pernah kalah dari itu tim itu si Roma? Iya 6-1 di kandangnya. Ini kan main home and away. Di grup kan itu? Di grup. Itu bener-bener emang Bodonya itu mainnya bagus ya di Liga Norwegia. Grup kapan? Grup apa? Grup ini Liga Campina itu. Oh gitu. Iya. Tapi bukan leg kedua ya, setelah keduanya di kandang Roma pun nggak bisa menang, cuma 2-2 seinget gua. Full tim atau waktu itu pakai. Oh kalau yang dibantai kayak ya nggak full tim sih. Full tim. Brian Reynolds main, masih Kumbula, masih Carlos Perez, masih kayak mungkin ngeremehin juga kali. Nah dibantai mampus langsung. Terus di kandangnya itu tipikal yang ya di dataran tinggi gitu yang kayak bolanya anginnya kenceng banget, kayak mereka udah biasa main begitu, Romanya datang dengan kayak anjir nih anginnya kenceng, kayak ada masalah medan tempurnya juga gitu. Tapi emang overall emang mainnya bagus sih Bodo, bagus banget. Tapi kayak Mourinho fokus dapat piala lah ya, nggak mungkin dia nama baik dia satu musim tanpa trofi. Bisa jadi, atau mungkin nanti piala pramusim aja nanti bonsai lagi. Gue tadi gara-gara lo ngomong Kumbula, sebetulnya ada apa dengan Manolas sih? Gue nggak ngerti. Manolas tadinya udah bagus di Roma, diambil di Napoli, terus sekarang malah dibuang kan sama Napoli kan? Gue juga kagak tahu sampai sekarang sih. Karena lo lebih baik Napoli lebih mempertahankan Juan Jesus dibanding Manolas. Gue nggak ngerti. Orang normal mana yang mikir gitu? Tapi mungkin pairingannya jadi nggak cocok ya, atau Manolas udah hilang passion sih. Makanya baliknya kan ke Yunani juga kan, ke klub lamanya dia tuh. Ya, gue juga ngerti, padahal Manolas salah satu back yang gue sesali dia pindah. Tapi kenapa di Napoli dia menurun terus sih. 30 padahal baru 30-an, tapi udah habis. Kalau gue lihat sih karena faktor Rahmaninya main bagus aja. Iya, tapi ya itu kali ya, maksudnya nggak mungkin jadi backup juga kali, lebih baik Juan kan nggak bakal protes juga. Jadi itu quality Manolas itu di atas lah.
Itu Giroud sebegitu bagusnya lagi ya di Milan. Gue nggak ngikutin banyak pertandingan Milan, cuma sebel banget emang liat Giroud waktu derby kemarin tuh. Ya itulah gitu loh. Banyak yang bilang waktu dia di timnas Prancis makanya PNS jadi dia main mulu padahal golin kagak. Bisa gitu Piala Dunia. Tapi memang kalau gue lihat kebutuhan taktikal sih Giroud itu kenapa Milan nyarinya yang setipe sama Ibra dalam arti fisik ya karena strateginya Pioli itu adalah kalau menangin gol jadi butuh fisik yang tinggi yang kuat jadi untuk buat jadi pantulan lah bahasanya. Nah itu kenapa akhirnya dia sangat berguna di Milan dan faktor kalau ngomongin soal golnya atau finishingnya ya dia banyak gol-gol tap in yang kadang-kadang kita nggak duga juga itu bisa jadi gol kayak gol lawan Inter aja itu gue mana duga sih itu gol. Berapa gol sih sekarang? Gitu. Ya itulah kalau menurut Giroud udah berapa gol di Milan? Sama si Zeko-nya si Aldo berapa banyakan mana golnya? Enggak, gue bingung maksudnya kenapa Zeko begitu orang tua diadu aja. Ini bagusan mana Zeko sama si Giroud musim ini, Dok? Giroud musim ini udah 8. Wah, gue sih lebih suka Giroud ya. Kenapa? Karena dia bener-bener apa ya? Dia kalau perang tuh benar-benar ngikut instruktur jenderal gitu. Pasti benar-benar man of tactic gitu. Dia tuh taktiknya bagus banget. Dia ngikut taktik, ngikut strategi gitu. Dia nggak gue nggak mau show off. Gue once gue shoot ya gue shoot. Tapi once gue ditugasin untuk jadi defensive forward, gue akan kayak benar-benar belong to timnya gitu. Benar-benar dia pemain tim banget. Gue sangat suka banget itu Mourinho yang kayak gitu-gitu. Mourinho itu pemainnya Mourinho banget, dia bekerja untuk tim gitu, bukan individually atau apa. Kalau Zeko memang dia pemain tim juga, tapi kadang selfishnya itu kadang ada. Kadang ketika peluang emas kagak gol, peluang aneh malah gol. Udah, gue juga. Tapi emang Zeko gaya mainnya gitu ya, dia mundur. Mundur, buka gitu ruang. Ya? Emang dia pemain tim juga, tapi karena keseringan ke belakang, dia lupa cara main di depan gitu. Iya. Itu bedanya sama Giroud itu nggak lupa main di depan. Sebenarnya sama cara taktik dibutuhin. Cara gol pun lebih banyak Zeko itu 12, Giroud itu 8. Tapi kan memang kebutuhan taktik lagi menangin si first ball itu karena memang sekarang lagi banyak dipakai lah gitu kalau makanya lihat striker model kayak Erling Haaland tuh harganya tinggi banget dan memang ngeri banget karena memang dia kualitasnya hampir punya semua tuh first ball-nya dia bisa, dia punya speed, dia punya power shoot dan akurasi makanya oke gitu. Nah yang tua-tuanya nih ya Giroud, Ibra, Zeko memang jadi kayak gitu mereka mendingan masuk dulu turun dulu ke tengah menangin bola makanya mereka tuh disebutnya apa late run loh. Late run kemarin nanti jadi Kapatik zaman sekarang itu kan sayapnya yang inside forwardnya yang busuk gitu lah macam kalau di Milan ya ada Rafael Leao gitu loh ada Messias, Makers itu kan sebenarnya kiblatnya kan sepak bolanya Jerman juga maksudnya lihat kayak mainnya Jurgen Klopp kayak mainnya Bayern Munchen lagi kayak gitu memang lagi panas lah makanya tuh kalau mah emang fans Jerman aja kalau terakhir bro emang keren kok. Tim papan tengah yang menurut lo paling lo acungi jempol Fiorentina, Sassuolo, Torino atau siapa bro? Tim papan tengah yang menurut lo secara permainan menarik banget sebenarnya dilihat musim ini. Fiorentina jelas. Italiano ya emang gokil ya. Iya Italiano. Ya udah itu aja sih sama timnya Tudor. Gue udah waktu itu sempet kita ngetek Ngalsio juga Rome. Gitu gue udah bilang Tudor mantep sih. Bagus, sama Sassuolo, gue hobi nonton Sassuolo, sumpah. Kalau Sassuolo tuh ganti-ganti pelatih, bagus-bagus terus deh, gue bingung. Sassuolo itu bagus karena bagusnya di sini. Pemain depan itu aja. Dan dia bergantung sama pemain, bukan bergantung pada. Dan dia sebenarnya bukan bergantung pada apa ya? Tanda kutip korban juga. Enggak, gue bingung dia ganti-ganti pelatih loh. Korban di Francesco siapa gue pikir pelatihnya yang bagus, maksudnya ganti-ganti pelatih tetap aja bagus-bagus juga gitu. Jadi tim yang paling nyebelin kan menurut gue. Juara menjadi tim yang nyebelin memang Sassuolo karena pemain-pemainnya
pemainnya mestinya udah siap lepas landas ke tim bagus menurut gue. Dan banyak kan, dan banyak Dok sebetulnya yang udah dilepas juga, Locatelli, Politano, silih berganti juga. Iya. Caputo aja sama. Pemain-pemainnya udah harus lepas landas. Enggak, yang keren itu dari Sassuolo itu, gue nggak tahu antara akademinya mungkin bagus juga, tapi scoutingnya dia tuh, aduh ngeri. Betul. Ya kayak Juricic lah itu. Gimana sih Toto bisa jago, nemu dari mana gitu loh kan, pertanyaannya kayak gitu loh. Dan ya jagonya di situ, maksudnya jagonya mungkin kalau pemainnya nggak ada yang cabut ya mungkin ya, kalau nggak ada yang cabut ya mungkin dia bisa nyodok spot 4 apa 5-6 lah seenggaknya gitu kan. Tapi yang satu gue kagumin lagi selain Sassuolo itu sebenarnya Empoli. Empoli bagus ya. Empoli ini keren, Andrea Zoli ini bagus. Maksudnya dia untuk tim ya, sekarang dia bertahan di peringkat berapa ya? Dia kalau nggak salah 13 gituan. Nah, itu oke dah. Dan pemainnya tuh colok semua, apa ya istilahnya, pemainnya mulai mencolok kayak si siapa tuh? Thomas Henry gitu kan, terus ada si Liam Henderson, terus siapa yang pemain dari Bajrami, Samuel Ricci, maksudnya nama-namanya mulai kayak wah emang pemainnya bagus, secara kualitas layak lah untuk pemain itu bertahan di Serie A musim depan. Sorry, gue balikin lagi ke si SBY. Itu 3 penyerang menurut lo bakal bertahan nggak musim depan? Berardi kayaknya Insigne pergi, siapa coba yang gantiin Insigne cabut? Yang di paling Napoli. Di Napoli. Iya, Napoli misalnya Insigne kan gue tuh Berardi, Raspadori, Siamaka kayaknya gencar banget kan diambil klub-klub besar. Tapi kalau 3 penyerang pergi sekaligus kayaknya nggak mungkin kan? Mungkin ya sih? Sebenarnya mungkin aja sih. Tim kelasan kayak Sassuolo yang butuh duit. Justru yang Sassuolo yang sekarang yang lagi hot itemnya kan Scamacca. Berardi dari dulu lah. Kagak pindah-pindah itu kan. Kenapa sih dia nggak ada yang beli-beli? Aku juga nggak ngerti. Oke, tapi kalau ngeliat di timnas Italia juga sebenarnya ya ini anak emang raw talent aja, tapi raw talent terus. Nggak mateng-mateng gitu. Iya. Kalau gue ngelihat ya, tapi ketika once harinya dia datang ya udah gila, langsung gila. Ya. Dan Milan butuh kan ya? Milan butuh terus. Milan butuh nggak sih? Itu wing apa kanan? Sayap kanan. Ya, butuh sih kalau butuh. Nggak butuh. Kan ada Astileo. Leo Nggak, Berardi itu dari sebenarnya dia tuh nggak tahu kenapa alasan dia nggak pernah pindah, entah kemahalan, entah dia minta gajinya, atau dia memang setia aja sama Sassuolo, tapi dia statistiknya menurutku nggak pernah jelek, walaupun di Sassuolo nggak pernah jelek. Sekarang dia salah satu pemain yang gol dan assist sama-sama udah 2. Kalau nggak salah 10 sama 10 menurut gue statistiknya aman-aman jalan. Kayaknya dia loyal. Dan yang gue tahu kalau nggak salah, Mas kita boleh koreksi, Berardi itu kan dulu tuh zaman dia masih muda itu mereka kepemilikan bersama-sama Inter kan, dulu kan masih ada tuh peraturan ke ownership ya. Kalau nggak salah itu dia juga punyanya Inter, cuman nggak tahu kenapa sama Inter kan dua-duanya bisa ngebit lah kalau nggak salah ya dulu sistemnya itu, jadi akhirnya Sassuolo yang dapet. Kalau gue ingetnya dulu si Berardi sempat cedera parah juga sih 2 kali kakinya. Apa dia parah banget, cedera 2 kali. Gue pikir itu sih yang bikin tim besar nggak mau ambil. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau lihat sekarang umurnya lagi prime, harusnya dia pindah. Fratesi juga keren tuh midfielder Sassuolo. Iya, Maxim Lopez juga bagus juga. Fratesi. Sassuolo tuh makanya scoutingnya tuh gila sih, scouting pemainnya itu ya tuh. Dapat raw talent itu gila, dan di tim dia tuh langsung jago, dan kadang-kadang jagonya hanya di tim dia. Sorry, gue bukan yang apa, Locatelli menurut gue di Juve jadinya biasa aja. Biasa aja Locatelli di Juve. Biasa aja menurut gue ya. Pas dia di Sassuolo keren, tapi pas di Juve biasa, entah karena memang ini ya Allegri style yang katanya banyak bilang dia kan mainnya gaya mainnya pragmatis, reaktif segala macam, jadi nggak begitu ini. Tapi menurut nggak cocok sama Locatelli lah segala macam. Itu gue baca di Twitter ya, bukan gue yang ngomong. Cuman kalau gue lihat memang dari faktor itunya ya memang Locatelli kan ya biasa aja gitu loh, nggak yang gimana-mana, malah lebih bagus. Mana gue lebih suka yang baru tuh si Denis Zakaria gitu.
Lebih asik aja dilihat mainnya. Kalau dibanding sama Locatelli ya. Terakhir mulu gue. Dybala pergi nggak, Dok? Pergi lah. Pergi kan? Udah batal kan? Maksudnya udah last stage kontrak extension-nya udah dia tolak kan? Iya. Inter lah. Pecah sih kalau ke Inter beneran. Waduh, gue berdoa banget ke Inter nggak apa-apa. Tapi cederanya parah banget ya dia cederanya. Iya, tapi walaupun cederaan dia tetap Dybala menurut gue ya. Tetap Dybala nggak sih? Menurut lu gitu ya? Plot twist ke Roma nih, Dok. Apa? Plot twist ke Roma dia. Kagak Iya, lah. kita mau Mourinho bertahan nggak menurut lo, Dok? Mourinho bertahan ya. Dia the man of his words ya. Dia megang kata-katanya. Iya, Kontraknya berapa lama sih? 3 tahun. Mumpung di patungan sama Tottenham juga kan ya? Iya. Kan kita sobat Kismin ya. Jadi nanti kita Parah ya. sampai tahun ketiga. Terus kalau lo tanya tadi, gue melanjut yang tadi dikit doang. Kalau lo yang bilang middle team yang apa ya mencolok buat gue, Lazio sih. Middle team yang mencolok buat gue. Karena Oke, di Mourinho ya bilang, gue hari ini main para pemain Lazio lagi ngerokok bareng. Sari gila ya Mourinho ya. Iya. Lu kapan mau upload? Gue mau screen record bagian yang tadi. Gue screen record harus. Impresif nggak sih lo punya pelatih ngerokok, tapi lo bisa peringkat 7 gitu. Itu impresif. Terus juga ada pertanyaan juga, lo sering dapet penalti, striker top score, tapi masih di bawah gitu. Posisinya itu tuh mencolok bagi gue. Menurut lo apa ya? Terakhir lagi deh, pemain Lazio musim depan pada cabut nggak nih? Ngikutin mungkin adaptasi nyari pemain yang sesuai dengan Saribol. Kayak siapa namanya, Luis Alberto nggak begitu kepake juga kan? Luis Alberto jelas poros kalau menurut gua. Savic sama Luis Alberto sama Sarri tuh klop banget. Yang mencolok juga Lazari ya. Gua Lazari tuh. Lazari gila. Itu ngebut banget. Itu kalau ada yang ya mesti beli ya si Lazari tuh bagus. Emang Lazari kepake sama si Sarri? Kepake sih di kanan. Awal musim sih main ya. Sekarang gue nggak tahu deh masih rotasi sama si Marus itu, tapi yang kepake banget maksud gue yang oke banget di Lazio itu sih siapa tuh yang baru balik dari West Ham si Felipe Anderson. Itu gacor, dan sama Milinkovic Savic sih memang kelihatan kayaknya memang banyak Lazio yang bukan tipenya Sarri. Kayaknya ya. Banyak kayak gue setuju sama Mas Alberto. FIFA juga nggak begitu kelihatan ya, paling ya Acerbi sih. Oke. Yaudah. Kalau gue nih, sorry banget motong sebelum ini karena gue nggak pernah nonton Lazio ya. Sekalian nonton Lazio, semua pemainnya dikantongin Mas Smalling, jadi gue nggak tahu yang bagus yang mana. Tapi emang di luar dugaan sih. Udah sih, bercanda ya Laziale. Ya gue agak akur gue sama Laziale, gue agak akur, mereka sering gue ajak collab soalnya. Oke deh, thank you Aldo, Ramzi. Enak banget pertukaran pemain ini dari dulu. Ntar 5 match terakhir kita ketemu lagi ya bro ya. Sip. Berkabar aja nanti. Oke, thank you bro. Thank you banget juga ya. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih banyak untuk Mas Aldo sama Mas Romzi. Mohon maaf untuk teman-teman yang menyaksikan. Kayaknya tadi gue pas lagi Zoom ada banyak patah-patah ya. Koneksi gue lagi jelek banget ternyata. Mohon maaf banget. Jadi kayaknya nggak nyaman. Gue sendiri juga belum lihat sih hasilnya kayak gimana. Semoga nggak semua part patah-patah. Gimana teman-teman? Setuju nggak dengan pendapat dari Mas Romzi yang seorang Milanisti, tapi dia masih nganggep Inter akan juara? Termasuk Aldo sih, dia Romanisti, dia juga nganggepnya Inter masih juara. Gue jadi ikut-ikutan semangat lagi. Terus kalau si Aldo bilang bahwa ya Dybala tetap aja Dybala walaupun banyak cedera. Gimana, setuju nggak teman-teman? Terus tadi salah satu klub yang paling menyulitkan yaitu Sassuolo Bambang Yudhoyono emang nyebelin sih. 3 penyerangnya sama-sama gokil, lagi keren-kerennya. Nggak tahu nih musim depan kejual apa enggak, dijual semua atau enggak. Silakan teman-teman komentarnya, setuju nggak dengan pendapat obrolan tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.